Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah smartphone yang juga bisa menjadi pesaing kelas berat di harga mid-range, lebih tepatnya 3 jutaan. Smartphone yang ada di depan saya ini. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah, ini seharusnya yang pernah beli, seharusnya udah bisa nebak sih ya. Ini box bagian belakangnya. Dan perkenalkan, ini adalah Infinix Zero X yang boxnya itu menurut saya Indonesia banget gitu. Jadi kayak ada batik-batiknya, kemudian di bagian depan juga ada tulisan We Are Indonesia gitu. Cuman ini ya yang masuk Indonesia, mungkin yang versi India nggak bakalan seperti ini. Jadi boxnya secara global itu seharusnya sih seperti ini ya. Infinix Zero X yang secara desain untuk boxnya saya suka banget karena kayak terlihat kreatif banget. Di sini ada tulisan Zero, ada logo Infinix dan angka 8-nya ini kayak dibuat abstrak dan Zero-nya ada di tengah. Di sini juga ada kayak semacam perubahan warna. Jadi kalau secara desain sih saya suka premium untuk package-nya. Dan untuk key feature-nya coba kita baca di bagian belakangnya. Jadi untuk layarnya dia sudah menggunakan refresh rate 90 Hz. Kemudian untuk kameranya 64 megapiksel main kamera dengan sensornya dari Sony AMX686. Kemudian chipsetnya dia pakai MediaTek Helio G90T. Untuk memori internalnya 128 GB, RAM-nya 8 GB. Kemudian untuk kapasitas baterainya 4500 mAh dengan support fast charging 33 watt. Dan untuk selfie kameranya ada tambahan 8 megapiksel ultra wide, dan dia juga sudah ada fitur liquid cooling teknologi dan juga ada stabilized video recording. Oke, banyak banget fiturnya ya. Untuk harganya kalau misalkan ada flash sale harganya 3,1 juta, tapi kalau nggak flash sale harganya 3,8 juta. Lah itu saya tungguin flash sale tapi nggak flash sale. Nah sekarang harganya turun nih, walaupun nggak flash sale kalian bisa mendapatkan harga 3,1 juta rupiah. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan ada dua varian warna sebenarnya, dan saya beli yang black diamond ini karena saya lihat di beberapa review itu yang warna black diamond ini kayak kerasa elegan banget gitu. Dan sebenarnya Zero 8 ini udah saya buka dan juga udah saya pakai, tapi saya pengen menunjukkan kepada kalian isi di dalam paket pembeliannya itu ada apa aja. Jadi yang pertama tentu ada HP-nya sendiri, dan kalian bisa lihat ya desainnya ini kayak elegan gitu loh ya. Dan sekarang kita lihat lagi. Nah ini sebenarnya adalah stiker yang ada di layarnya dan udah saya copot. Yang key fiturnya sama seperti di box packaging bagian belakang tadi. Kemudian juga ada case transparan. Nah buat kalian yang tim casing, udah ada include casing, kemudian ada petunjuk penggunaan, ada stiker Zero H seperti ini kayak hologram. Dan saya menunjukkan ini nih adapter, yang dia adapternya ini memiliki daya 33 watt. Nah Infinix Zero X-nya 33 watt, adapternya 33 watt, jadi pas gitu. Kemudian juga masih dapat headphone yang plastiknya saya nggak terlalu suka karena plastiknya ya kayak plastik obat ya. Boxnya udah premium seperti ini, tapi package untuk earphone-nya ini menurut saya agak gimana gitu. Tapi masih oke karena masih dapat earphone, karena brand lain ada yang nggak dapat cas, apalagi earphone. Sekarang nggak ada. Habis ini nggak dapat HP, beli HP cuma dapat boxnya habis ini ya. Kemudian untuk konektornya dia udah pakai Type C yang ada sentuhan warna orange di bagian kabelnya. Kemudian ada SIM tray yang juga dibungkus plastik seperti ini. Jadi untuk package-nya kalau menurut saya sih yang terlihat bagus adalah tampilan desain luarnya, tapi untuk organize di bagian dalamnya menurut saya agak kurang. Dan sekarang kita bahas sebentar untuk desain dari Infinix Zero X ini. Untuk materialnya dia memang menggunakan plastik, tapi plastiknya ini entah kenapa menurut saya glossy, dan glossy-nya itu agak gimana gitu ya. Jadi ada pantulan refleks pelangi, dan yang saya suka adalah bingkai kameranya. Jadi bingkai kameranya anti mainstream, tapi di bagian cutting edge-nya itu kayak diberi sentuhan warna gold gitu. Jadi kesan mewahnya dapat banget. Kemudian untuk tulisan Infinix-nya juga kecil aja di tengah, jadi kesan premium dan elegan dapat banget di Infinix Zero X ini. Kemudian untuk bagiannya ini plastik, tulangnya juga masih pakai plastik. Untuk di bagian kanannya ada side mounted fingerprint seperti ini. Kemudian juga ada volume up and down. Di bagian atasnya tidak ada apa-apa. Di bagian kirinya terdapat SIM tray, dan untuk SIM tray-nya ini dia dual SIM dan satunya dedicated micro SD card. Kemudian di bagian bawahnya ada audio jack, masih ada audio jack ya. Kemudian juga ada konektor Type C dan juga ada speaker. Oke, sekarang langsung aja kita coba bagaimana performa dari Infinix Zero X yang memiliki harga 3,1 juta. Jadi apakah dia bisa bersaing dengan brand-brand yang 3 jutaan juga?
seperti Poco X3 NFC dan juga Realme Narzo Pro yang tanggal 11 nanti baru ada open ordernya. Dan di sini langsung aja kita coba untuk skor Antutunya ya. Dan untuk skor Antutunya dia mendapatkan 290.284, hampir 300.000. Nah, kalau acuannya adalah Antutu dan skornya hampir 300.000, MediaTek G90 ini bisa dibilang mirip-mirip lah ya dengan G95 ataupun Snapdragon 720 atau 732G. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau CPU-nya atau chipsetnya ini kita stress load? Dan hasilnya untuk MediaTek G90 ini ketika saya stress load menggunakan CPU throttling dalam waktu 30 menit, untuk performa di awal-awal sebenarnya bisa di atas 90%, kemudian sempat colong-colong di 80%, dan performa terburuknya atau throttling terburuknya itu adalah di 60%. Kemudian dia naik lagi di atas 80%, dan untuk skor CPU throttlingnya kalian bisa baca langsung di sini. Dan di Geekbench 5 performa single core-nya mendapatkan 527 dan multicore-nya ada di 1660. Kemudian lanjut kita tes benchmark menggunakan 3D Mark, dan untuk skornya di Slingshot Extreme itu mendapatkan 2525. Tapi seperti biasa, apalah artinya benchmark sintetis. Jadi sekarang langsung aja kita coba untuk gaming. Untuk PUBG MediaTek G90T di Infinix Zero 8 ini settingannya mentoknya ada di Smooth Ultra, jadi dia ya bisa stabil di 40 fps, drop itu 32 paling rendah, dan untuk stabilnya masih tetap di 40-an fps. Kemudian di game Genshin Impact saya coba di settingan customnya medium, frame rate-nya saya pilih yang 60 fps, dan hasilnya stabil 30 fps aja susah. Stabilnya itu ada di 20-25 fps. Itu pun scene kayak lari-larian, kemudian renang, kemudian terbang, ngambilin berry-berry gitu aja itu masih enak lah untuk dimainkan. Tapi kalau misalkan udah ketemu musuh satu aja ya tanpa ulti, itu kadang bisa drop sampai 13 fps. Jadi untuk Genshin Impact ini entahlah yang kurang dioptimize ini MediaTek G90T-nya, atau yang kurang dioptimize itu adalah game Genshin Impact-nya. Jadi yang salah siapa dong? Yang salah adalah saya. Seharusnya saya pakai settingan customnya itu lowest paling kiri, kemudian frame rate-nya 30 ya. Grafiknya memang akan agak sedikit ngeblur, tapi yang penting kan masih bisa enak untuk dimainkan. Lanjut ke sektor layar. Untuk layarnya memiliki dimensi 6,8 inch, refresh rate-nya 90 Hz, panelnya IPS LCD, dan secara dimensi dia agak memanjang ya rasionya. Jadi kayak mirip-mirip seperti HP-nya Sony gitu. Jadi memanjang ke atas daripada ke samping. Nah, untuk kualitas layarnya karena dia IPS LCD ya kualitasnya oke lah. Oke di harga 3 jutaan. Nah, kira-kira seperti ini untuk kualitasnya. Dan untuk YouTube resolusi terbaiknya dia ada di 1080p 60 fps dan fitur XDR-nya nyala, dan untuk kualitas audionya kira-kira seperti ini. Dan untuk audionya ini mono ya, ada di bawah. Jadi kalau saya tutupin seperti ini ya nggak kedenger suaranya. Kalau untuk kualitas layarnya ya karakteristiknya IPS banget lah. Jadi kalau misalkan kita lihat dari berbagai angle nggak ada perubahan warna. Tapi kekurangannya ya untuk resolusi yang Full HD Plus ini, kalau misalkan kita gunakan untuk nonton Netflix, untuk wideband-nya dia masih L3, jadi belum di L1. Jadi sayang banget kalau misalkan resolusi bawaannya udah Full HD Plus tapi untuk wideband-nya masih L3 seperti ini. Semoga aja kedepannya ketika sudah ada update dari XOS-nya bakalan upgrade jadi L1, jadi untuk streaming Netflix bisa lebih nyaman. Sekarang lanjut untuk sensor. Untuk sensor-sensornya coba kita lihat. Tapi yang jelas belum ada NFC ya, karena namanya kan Infinix Zero 8. Stop, nggak ada NFC. Jadi untuk sensor-sensornya sebenarnya lengkap kecuali NFC tadi. Kemudian temperatur sensor dan juga pressure sensor itu nggak ada. Lanjut ke sektor baterai yang memiliki kapasitas 4500 mAh dan juga adapter 33 watt ini. Dan ketika saya coba cas dari 12% itu jam 19.25. Kemudian saya jabut itu 95%, 20.14. Jadi ya 19.25, 20.14. Nggak ada sejam lah, nggak ada sejam dari 12% ke 95%. Jadi charging 33 wattnya ini udah cepet banget. Dan kalau untuk dataan baterainya ketika saya coba gunakan untuk main PUBG 1 match itu berkurang sekitar 7-8% ya, standarnya MediaTek G90. Jadi walaupun tidak sebesar baterai yang 5000 mAh, tapi menurut saya masih cukup. Kemudian dari segi security juga cepat banget untuk fingerprint yang juga sebagai power home button ini. Kita tinggal seperti ini aja, nah udah kebuka. Untuk Face ID-nya juga lumayan cepat. Nah, cepat banget.
Kemudian mungkin sekarang kita bahas masalah kamera. Nah, yang menarik di harga 3,1 juta ini dia memiliki dual selfie kamera yang utama 48 megapiksel dan ada ultra wide 8 megapiksel. Kemudian untuk kamera utama bagian belakangnya 64 megapiksel dengan sensor dari Sony. Dan sekarang langsung aja kita coba kameranya di luar. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera lensa wide-nya, kamera depan 48 megapiksel di resolusi 4K 30 fps. Jadi kalian bisa menggunakan selfie kameranya dengan resolusi 4K 30 fps. Untuk gambarnya kira-kira seperti ini ya, kalau misalkan matahari ada di sana. Dan kalau kita jalan, jalan. Nah, kalau kita jalan kira-kira seperti ini, dan dia juga ada face detection-nya. Dan ini adalah kualitas videonya di resolusi 1080p 30 fps. Nah, kalau misalkan di resolusi 1080p 30 fps, kita bisa aktifkan fitur ultra steady on-nya. Jadi kalian bisa lihat apakah ada perbedaan ya. Saya jalan agak cepat ini dan saya pegang tangan satu aja. Apakah masih stabil? Kalau di layarnya Infinix Zero 8 ini masih stabil sih. Oke, jadi ini adalah ultra wide lensnya dengan 8 megapiksel. Resolusinya ada di 1080p 30 fps dan juga pakai fitur steady on. Nah, kalau misalkan saya jalan kira-kira seperti ini ya, ultra wide, dan dia lumayan ultra wide memang karena tangan saya ini nggak sampai full. Kalau full kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian ngevlog masih banyak headroom dan juga ruang. Jadi di bagian belakang itu kerasa pakai lensa ultra wide banget gitu lah. Dan sekarang kita coba untuk kamera belakangnya ya di resolusi 4K 30 fps. Ini agak geter ya, agak gempa kalau 4K. Dan coba kalau misalkan kita pakai teknik seperti ini, dia juga ada stutternya. Jadi kayak ada patah-patahnya begitu. Kalau atas bawah juga masih ada. Oke, jadi ini ultra steady-nya on. Sekarang seperti yang kalian lihat, gambarnya itu lebih kerasa smooth, gak ada patah-patah, dan lebih stabil lah. Untuk high dynamic range-nya lumayan juga, langitnya masih terbentuk lah awannya ya, nggak polos pucat seperti itu. Dan kalau misalkan kita pakai teknik panning juga, apakah patah-patah? Ada sedikit, tapi nggak seperti di resolusi 4K tadi. Kalau 4K tadi bener-bener kerasa ya. Dan ini adalah kualitas kamera depannya 1080p 30 fps kalau kondisi low light. Kalau di layarnya ini masih terang banget, tapi kayak ISO-nya ditambah gitu. Jadi banyak banget noise, agak kurang natural jadinya. Ini bener-bener gelap banget kondisinya. Kalau kalian tahu, saya cuma pakai lampu di atas. Dan lampu di atas ini pun juga yang nyala cuma berapa tuh? 3, dan itu redup banget. Jadi kondisinya benar-benar gelap, tapi kayak ada AI kameranya yang di-boost untuk otomatis menambahkan ISO, jadi banyak banget noise. Dan ini adalah kualitas kamera video belakangnya. Ini kondisi benar-benar gelap banget. Seperti yang saya bilang tadi, sama seperti kamera depannya, jadi kayak di-boost. Dan sekarang kita lagi merekam bocil FF yang barbar banget. Nah, jadi seperti itu. Bahkan saya tidak bisa menampilkan bagaimana kondisi gelapnya kamar ini. Lampu tidak nyala, dan yang nyala cuma bagian sana. Kira-kira gelapnya seperti ini. Nah, oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Infinix Zero 8 kali ini. Dan kesimpulannya ya, kalau secara desain saya suka banget sih ya desainnya Infinix ini, karena dia beda tapi terlihat elegan gitu. Kemudian kelebihan lain untuk adapternya udah 33 watt, Infinix Zero 8-nya support 33 watt. Jadi kalau dari sektor baterai nggak ada masalah. Kemudian untuk layar, refresh rate-nya juga udah 90 Hz walaupun belum seperti yang 120 Hz. Tapi menurut saya di harga 3 jutaan dengan chipset mid range ya 90 Hz, it's okay lah, nggak masalah. Kekurangannya adalah mungkin NFC pertama ya. Kemudian speakernya mono. Sejak kapan 3 jutaan itu speaker mono jadi kekurangan? Sejak adanya itu ya Poco X3 NFC. Tapi kesimpulannya Infinix Zero 8 ini kalau misalkan kalian pengen cari referensi menarik di harga 3 jutaan mungkin bisa menjadi referensi. Atau kalau misalkan yang 3 jutaan yang lainnya goib ya, kalian bisa pilih inilah ya. Tapi yang jelas menurut saya Infinix Zero 8 ini bisa membuat panas smartphone di harga mid range terutama 3 jutaan.
Ya kalau misalkan yang sana goib, kalian bisa cari yang sana. Kalau yang sana juga mungkin kalian nggak terlalu suka, ya kalian cari yang ini. Intinya sih silakan aja brand bersaing, karena pasti yang diuntungkan adalah konsumen. Dan Infinix Zero Edge ini adalah salah satu persaingan HP di harga 3 jutaan yang semoga aja kedepannya nanti bakalan menarik. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.